wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Nur Iksan dengan NPM 2414071042. Saya selaku Ketua Kelompok dari Sensor PH dan rekan saya Nurhaliza Putri dengan NPM 2454071015. Dengan saya Umi Afsa Ramadhani dengan NPM 2414071078. Saya Andrian Silatama dengan NPM 2414071039. Kami di sini untuk menyelesaikan tugas besar instrumentasi dengan dosen pengampu Dr. Marili Telaum Banmo STPM SC. Untuk selanjutnya silakan menyaksikan. Anaka Radio. Baik, di sini saya akan menjelaskan bridging dari sensor pH. Yang dimana yang pertama ada LCD, berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran dari sensor pH. Lalu di sini ada RTC yang berfungsi untuk menampilkan jam atau waktu sekarang. Lalu di sini ada MMC, di mana berfungsi untuk menyimpan data hasil pengukuran yang kita ukur. Lalu di sini ada Arduino, yang dimana otak dari komponen ini. Lalu di sini ada LED merah dan LED biru, di mana berfungsi sebagai indikator dari komponen. Lalu di sini ada resistor 220 ohm, yang dimana berfungsi untuk mengurangi arus listrik pada komponen. Lalu di sini ada buzzer, yang dimana berfungsi sebagai alarm apakah larutan tersebut asam atau basa. Lalu yang terakhir di sini ada sensor pH, yang dimana berfungsi untuk mengukur keasaman atau kebasahan suatu larutan. Lalu di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari sensor pH, yang dimana yang pertama ada kabel jumper A4 dan A5 dari Arduino, kita pasangkan ke breadboard. Lalu di sini ada kabel ground dan 5 volt dari Arduino, yang dimana kabel ground ke negatif di breadboard dan kabel 5 volt ke positif. Lalu di sini ada LCD, yang dimana kabel jumper ground kita pasangkan ke ground di breadboard dan kabel jumper VCC kita pasangkan ke 5 volt. Lalu di sini ada kabel jumper SDA, kita pasangkan ke A4 dan kabel jumper SCL ke A5. Lalu di sini ada RTC, yang dimana kabel jumper ground kita pasangkan ke ground di breadboard dan kabel jumper VCC kita pasangkan ke 5 volt di breadboard. Lalu di sini ada kabel jumper SDA, kita pasangkan ke A4 di breadboard dan kabel jumper SCL kita pasangkan ke A5. Lalu kita pindah ke MMC, di mana yang pertama ada kabel jumper ground, kita pasangkan ke ground di breadboard. Lalu ada kabel jumper VCC, kita pasangkan ke 5 volt. Lalu ada kabel jumper MISO, kita pasangkan ke pin 12 di Arduino, bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya ada kabel jumper MOSI, kita pasangkan ke pin 11 di Arduino. Lalu selanjutnya
ada kabel jumper SCK yang kita pasangkan ke pin 13 di Arduino. Lalu yang terakhir ada kabel jumper CS dari MMC, kita pasangkan ke pin 10 di Arduino. Lalu di sini ada sensor pH, yang dimana yang pertama kabel jumper PO kita pasangkan ke AO di Arduino. Lalu kabel jumper ground kita pasangkan ke ground di breadboard, dan kabel jumper 5 volt kita pasangkan ke 5 volt di breadboard. Lalu di sini ada LED biru, di mana kaki negatif yang pendek kita pasangkan ke ground dan kita sejajarkan ke arah resistor yang kita pasangkan. Lalu di sini kita pasang kabel jumper dari resistor LED biru ke pin 6 di Arduino. Lalu di sebelahnya ada LED merah, dimana sama kaki negatif kita pasangkan ke ground dan kita sejajarkan dengan resistor. Lalu kita pasangkan kabel jumper dan kita pasangkan ke pin 7 di Arduino. Selanjutnya ada buzzer, dimana kaki yang pendek negatif kita sejajarkan dengan ground dan sejajarkan ke arah kabel jumper yang akan kita pasangkan. Lalu kita pasangkan kabel jumper dari buzzer ke pin 8 di Arduino. Baik, sekian penjelasan bridging sensor pH dari saya. Latar belakang. Sensor pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan secara akurat dan cepat. Pengukuran pH sangat penting dalam berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, industri pangan, dan pengolahan limbah. Dalam bidang pertanian, sensor pH berperan dalam pemantauan kualitas tanah dan air untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Penggunaan sensor pH membantu mengurangi kesalahan pengukuran dibandingkan metode manual. Oleh karena itu, sensor pH menjadi alat penting dalam pengendalian kualitas dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, mengetahui dan mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan secara akurat menggunakan sensor pH. Yang kedua, memahami prinsip kerja sensor pH serta cara pengoperasian dan pembacaan dalam kegiatan instrumentasi. Yang ketiga, melatih keterampilan dalam pengambilan dan analisis data pH secara dasar pengendalian kualitas dan pengambilan keputusan. Manfaat dilakukannya kegiatan instrumentasi yaitu meningkatkan pemahaman praktis tentang instrumentasi dan sistem pengukuran berbasis sensor, kemudian melatih keterampilan analisis data dan interpretasi hasil pengukuran pH secara akurat, mengukur penerapan teori ke praktik dalam kegiatan praktikum, penelitian, dan pengembangan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada rangkaian sensor pH. Yang pertama ada kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan komponen satu ke komponen lainnya. Lalu ada LCD yang berfungsi untuk menampilkan nilai hasil pengukuran dari sensor pH. Lalu di sini ada RTC yang berfungsi untuk menampilkan jam atau waktu sekarang. Lalu ada MMC yang berfungsi untuk menyimpan data hasil pengukuran yang diukur. Lalu di sini ada Arduino sebagai otak dari komponen sensor pH. Lalu di sini ada LED merah dan LED biru yang berfungsi sebagai indikator dari komponen ini. Lalu di sini ada resistor yang berfungsi untuk mengurangi arus listrik pada komponen. Lalu ada buzzer yang berfungsi sebagai alarm apakah pH-nya asam atau basa. Lalu di sini ada kabel USB yang berfungsi untuk menyambungkan rangkaian dari Arduino ke laptop. Lalu di sini ada sensor pH yang berfungsi untuk mengukur keasaman atau basa dari larutan tersebut. Lalu di sini ada pH meter sebagai pembanding dari sensor pH. Lalu yang terakhir ada breadboard
berfungsi untuk menyambungkan komponen-komponen dari sensor pH ini. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian pada sensor pH. Yang pertama ada pin A4 A5 di Arduino, kita colokkan ke papan rangkaian. Lalu ground ke negatif dan 5 volt ke positif. Lalu di sini ada LCD, di mana SCL kita masukkan ke A5 dan SDA ke A4. Lalu VCC ke 5 volt dan ground ke ground. Lalu di sini ada RTC, di mana kabel jumper ground ke ground dan VCC ke 5 volt. Lalu SDA ke A4 dan SCL ke A5. Lalu di sini ada ground. Lalu di sini ada MMC, yaitu kabel jumper ground ke ground dan VCC ke 5 volt. Lalu kabel jumper MISO ke pin 12 di Arduino dan kabel jumper MOSI ke pin 11. Lalu kabel jumper SCK ke pin 13. Lalu yang terakhir kabel jumper CS ke pin 4. Lalu di sini ada sensor pH, di mana kabel jumper PO ke AO di Arduino. Lalu sisanya ke ground dan 5 volt. Kabel jumper hitam ke ground dan kabel jumper putih ke 5 volt. Lalu di sini ada LED merah, di mana kaki negatif yang pendek kita pasangkan ground dan kita sejajarkan ke arah resistor yang akan kita pasangkan. Lalu di sini kita pasangkan resistor, kita sejajarkan dengan LED merah. Lalu kita pasang kabel jumper dari resistor ke pin 6 di Arduino. Lalu kita pasangkan LED biru sama seperti LED merah, kaki negatif ke ground, dan kita sejajarkan ke arah resistor yang akan kita pasangkan. Lalu kita pasangkan kabel jumper dari LED biru ke pin 7. Lalu kita pasangkan buzzer, di mana kaki yang pendek atau negatif ke ground, dan kita sejajarkan ke arah kabel jumper yang akan kita pasangkan. Lalu kita pasangkan kabel jumper dari buzzer ke pin 8 di Arduino. Lalu yang terakhir kita pasangkan kabel USB ke Arduino yang akan kita sambungkan ke laptop.
Jadi di sini rangkainya sudah menyala dan sudah siap digunakan untuk mengukur keasaman dan kebasaan suatu larutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program aktivasi untuk LCD. Pertama itu ada Liquid Crystal I2C, di mana berfungsi baris ini memanggil library Liquid Crystal I2C agar Arduino dapat mengendalikan LCD 16x2 menggunakan komunikasi I2C. Lalu di baris selanjutnya ada Liquid Crystal I2C LCD, di mana berfungsi membuat objek LCD dengan halaman I2C 0x27, 16 kolom dan 2 baris. Lalu di baris selanjutnya ada Void Print Digital LCD in Number, di mana berfungsi mendefinisikan fungsi untuk menampilkan angka dengan format 2 digit LCD. Lalu ada If Number kurang dari 10 LCD Print, berfungsi jika angka kurang dari 10 ditambahkan angka 0 di depannya. Lalu ada LCD Print Number, di mana menampilkan angka ke LCD. Lalu di baris selanjutnya ada Void Init LCD, di mana berfungsi membuat fungsi khusus untuk mengatur tampilan awal LCD. Lalu ada LCD Init, berfungsi menginisialisasi LCD agar siap digunakan. LCD Backlight, berfungsi menyalakan lampu latar LCD. Lalu LCD Set Cursor, berfungsi mengatur posisi kursor di kolom 0 baris pertama. Lalu LCD Print Teknik Pertanian, di mana untuk menampilkan teks pertanian di baris pertama. LCD Set Cursor 0,1, di mana berfungsi memindahkan kursor ke kolom 0 baris 1. LCD Print Uji Kinerja, menampilkan teks uji kinerja di baris kedua. Lalu ada Delay 2000, di mana menahan tampilan selama 2 detik. Lalu di sini ada LCD Clear, berfungsi menghapus seluruh tampilan LCD. Lalu di baris selanjutnya ada Void Tampil Waktu LCD Dead Time Now, di mana berfungsi untuk menampilkan waktu dari modul RTC. Lalu ada LCD Set Cursor 0,0, di mana berfungsi menempatkan kursor di baris pertama LCD. Lalu ada LCD Print Days of the Week, No Day of the Week, di mana berfungsi menampilkan nama hari sesuai data RTC. Lalu di sini ada LCD Print berfungsi menampilkan spasi sebagai pemisah. Lalu ada Print 2 digit LCD No Hort, di mana menampilkan jam dengan format 2 digit. Lalu No Minute menampilkan tanda titik 2. No Minute menampilkan menit. Lalu Print 2 digit No Second menampilkan detik. LCD Print ini berfungsi menampilkan tanda titik 2. Lalu di baris selanjutnya Void Tampil pH LCD Float pH, di mana berfungsi mengendalikan fungsi untuk menampilkan nilai pH. Lalu ada LCD Set Cursor 0,1, berfungsi menempatkan kursor di baris kedua LCD. Lalu ada LCD Print pH, menampilkan teks pH. Lalu ada LCD Print pH 2, menampilkan nilai pH dengan 2 angka di belakang koma. Lalu ada LCD Print, berfungsi memberi spasi agar tampilan rapi. Lalu ada If pH kurang dari 4, berfungsi jika nilai pH kurang dari 4 maka dia akan asam. Lalu ada LCD Print Asam, di mana berfungsi menampilkan teks asam. Lalu di sini ada If pH lebih dari 7, di mana jika nilai pH lebih dari 7 berarti basah. Lalu ada LCD Print Basah, di mana berfungsi menampilkan teks basah. Dan ada yang terakhir LCD Print Netral, di mana berfungsi menampilkan teks netral. Di sini saya akan melakukan uji aktivasi untuk sensor dan LCD. Di sini LCD terlihat
sudah menyala dan sudah menampilkan pH dari sensor, di mana alatnya sudah siap untuk digunakan. Baik, saya akan melakukan uji aktivasi dari RTC. Jadi ini adalah sintaks saya, yaitu sensor pH. Yang pertama adalah include RTC lib titik H, yang adalah digunakan untuk mengakses modul RTC S3231 sehingga Arduino dapat membaca dan mengatur jam, waktu, menit, detik, dan hari. Oke, selanjutnya yaitu adalah RTC S3231 adalah untuk membuat objek bernama RTC mewakili modul RTC DS3231 yang terhubung ke Arduino. Yaitu adalah if RTC begin serial print. RTC ini adalah sintaks yang digunakan apabila digunakan untuk mengecek apakah modul RTC terhubung dan berfungsi, dan apabila RTC gagal berfungsi akan muncul pesan itu RTC gagal diinstalasi. Selanjutnya yaitu adalah RTC adjust date time yang digunakan untuk membuat data waktu, digunakan untuk date untuk tanggal saat program dijalankan, dan time adalah waktu saat program dijalankan. Jadi baris ini digunakan untuk mengatur waktu RTC sesuai dengan waktu komputer saat program diupload. Selanjutnya yaitu adalah date time now. Sedangkan RTC now itu adalah digunakan untuk membaca waktu real time dari RTC, disimpan di dalam variabel now. Selanjutnya itu adalah now day of the weekend, adalah untuk menghasilkan nilai 0 sampai 6 yang kemudian digunakan untuk menampilkan nama hari. Dan yang terakhir yaitu adalah now hour, now minute, dan now second adalah digunakan untuk mendapatkan data waktu yang dihasilkan di LCD dan disimpan di SD card. Sekian pembahasan uji. Baik, di sini saya akan melakukan uji aktivasi untuk RTC, di mana di LCD jam sudah menampilkan waktu sekarang dengan akurat, di mana RTC sudah siap untuk digunakan. Baik, saya akan menjelaskan uji aktivasi dari MMC. Pertama yaitu adalah library, yang pertama include SPI.H yang digunakan untuk komunikasi SPI antara Arduino dan modul SD card. Selanjutnya include SD.H yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke SD card atau MMC. Selanjutnya itu adalah file, myFile adalah membuat objek file bernama myFile yang digunakan untuk membuka, menulis, dan menutup file di SD card. Selanjutnya yaitu adalah BUL check SD yang digunakan untuk mengecek keberadaan SD card dan menampilkan status LCD di LCD dan serial monitor. Selanjutnya yaitu adalah if SD begin 10 adalah jika SD card tidak terbaca, program masuk ke kondisi error dan akan muncul tulisan gagal terbaca. Selanjutnya LCD print, SD siap dipakai adalah menandakan SD card siap digunakan dan akan menampilkan di LCD dan serial monitor. Selanjutnya adalah myFile dengan SD open uji kinerja TXT adalah membuka file uji kinerja TXT dan menulis data yang didapat dari sensor. Selanjutnya itu adalah myFile print. Ini adalah sintaks yang digunakan untuk menuliskan waktu pengukuran ke file SD card. Selanjutnya yaitu adalah myFile print. myFile print PH validasi 2 dan uji kinerja adalah pemisahan data, itu ada digabungkan dengan koma. Kedua itu menampilkan nilai PH, yaitu nilai PH validasi, dan keterangan uji kinerja akan muncul di SD card. Selanjutnya yaitu adalah myFile print dan digunakan untuk memindahkan penulisan ke baris baru di file SD card. Selanjutnya yaitu adalah myFile close, yaitu menutup file agar data benar-benar tersimpan dan tidak rusak. Selanjutnya yaitu adalah serial printing gagal membuka file dan SD begin 10. Jika file gagal terbuka, maka akan menampilkan tulisan gagal membuka file dan akan mencoba ulang apakah file masih tetap gagal terbuka atau sudah bisa terbuka. Baik, di sini saya akan melakukan uji aktivasi untuk MMC, di mana
terlihat di serial monitor, MMC sudah siap digunakan untuk menyimpan data hasil pengukuran. Ini adalah data-datanya dari sampel uji pertama, uji kedua, dan uji ketiga, jumlah serta rata-rata sensitif pH. Berikut adalah grafik data sensor pH. Selanjutnya di sini ada dari pH meter. Kita menggunakan ada 15 sampel dengan uji pertama, uji kedua, uji ketiga, jumlah serta rata-rata yang dimiliki oleh pH meter. Baik, saya akan menjelaskan persamaan matematika di Arduino termasuk penjelasan kemunculan di LCD ataupun di monitor. Baik. Nilai pH diperoleh melalui proses kalibrasi dan validasi menggunakan persamaan regresi linear hasil penelitian. Nilai tegangan dari sensor pH dikonversi menjadi pH sensor, kemudian dikoreksi menggunakan persamaan kalibrasi dan validasi agar mendekati pH dari kalibrator, yaitu pH meter. Baik, penjelasan mengenai persamaan matematika adalah pertama adalah load voltage 6, measuring ADC resolution and sample adalah tegangan dihitung dari ADC dan kemudian dikonversi menjadi ke pH dasar. Menggunakan rumus ini dan penjelasannya adalah 70 adalah titik netral dari pH, 30 voltage adalah selisih tegangan referensi sensor, 0,18 adalah sensitivitas sensor pH, dan pH offset adalah koreksi kecil hasil kalibrasi awal. Selanjutnya adalah persamaan regresi linear. Ini persamaan regresi linear hasil kalibrasi adalah untuk umum rumusnya adalah 0,6896 adalah konstanta koreksi atau intercept hasil regresi. 0,559 adalah faktor kemiringan dan plus 7 adalah penggeseran titik netral. Dan tujuannya yaitu adalah mengurangi error sistematis sensor terhadap larutan standar pH. Selanjutnya yaitu adalah sintaktik ini dan adalah rumus validasi akhir terhadap alat referensi atau pH meter standar. Dan bentuk umum dari rumus ini adalah pH validasi sama dengan pH hasil dikurang B dibagi M, atau makna konstantanya yaitu adalah 2,9306 adalah offset perbedaan terhadap alat standar, dan 0,5094 adalah faktor koreksi sensitivitas.
dan tujuannya adalah menyesuaikan hasil sensor Arduino agar mendekati nilai pH alat kalibrator, yaitu pH meter. Sekian penjelasan dari kesamaan matematika di Arduino dan penjelasan sintaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemunculannya di LCD ataupun di monitor. Baik, selanjutnya ini adalah penjelasan kemunculan persamaan matematika di serial monitor, yaitu adalah pH sensor adalah pH awal sebelum ada persamaan matematika, dan pH validasi adalah setelah nilai melewati sudah dibagi menggunakan rumus persamaan matematika, walaupun nilainya akan berbeda. Sekian. Setelah data validasi dari kelompok 4, yaitu sensor pH. Di sini adalah data-datanya. Di sini kami menggunakan 10 sampel dan uji pertama, uji kedua, dan uji ketiga. Di sini ada jumlah rata-rata sensor. Di sini ada grafik dari sebuah validasi. Data yang dimiliki oleh sensor pH. Kemudian ini ada data hasil dari penggunaan pH meter. Ini kita menggunakan 10 sampel juga dengan uji pertama, uji kedua, dan uji ketiga dengan jumlah sekian dan daya rata-rata. Baik, saya akan melakukan kegiatan menghitung koefisien determinasi atau R2 dari sensor pH. Baik, yang pertama itu ada tabel dari pengujian kalibrasi sensor pH, yang mana ada 15 sampel dan pengulangan sebanyak 3 kali, dan juga ada grafik dari tabel dari pH meter yang ada 15 sampel dan 3 kali pengulangan. Setelah dilakukan 3 kali pengulangan, ulangan 1, 2, 3 akan dijumlah dan dirata-rata dan menghasilkan rata-rata dari sensor pH, dan hal yang sama dilakukan untuk pH meter, yaitu untuk menghasilkan nilai rata-rata dari pH meter. Setelah mendapatkan 2 tabel, kita buat grafik dari sensor pH, mana kita masukkan nilai dari rata-rata sensor pH dan rata-rata dari pH meter untuk menghasilkan grafik seperti ini, dan untuk mencari dan dapatkan nilai regresi, yaitu Y sama dengan 0,5094 X ditambah 2,9306, di mana X adalah nilai input atau data acuan dan Y adalah nilai hasil pengukuran atau keluaran dari alat, yaitu sensor pH, dan 0,5094 adalah setiap kenaikan satu satuan X, nilai Y naik sebesar 0,5094, dan 2,9306 adalah nilai Y saat X sama dengan 0 atau titik potong dari sumbu Y. Nilai ini menunjukkan hubungan linear positif antara X dan Y. Selanjutnya itu adalah koefisien determinasi atau R2, yang dimana di grafik ini saya mendapatkan nilai 0,8991, yang artinya 89,91% nilai variasi nilai Y dapat dijelaskan oleh X. Sisanya 10,09% dipengaruhi oleh faktor lain seperti noise sensor, kesalahan pengukuran, lingkungan, dan lain-lain. Nilai ini mendekati 1 sehingga hubungan X dan Y
kuat, dan model atau regresi cukup akurat. Data valid untuk digunakan. Berdasarkan analisis regresi linear, diperoleh persamaan Y sama 0,594X ditambah 2,9306 dengan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,8991. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y tergolong kuat, di mana 89,91% variasi data dapat dijelaskan oleh model, sehingga hasil pengukuran dinyatakan valid. Dan untuk yang digunakan untuk validasi yaitu adalah nilai Y sama dengan 0,5094X tambah 2,9306 yang digunakan untuk melakukan validasi supaya nilai sensor menjadi lebih akurat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Berikut adalah pemrograman kerja dari sensor pH. Berikut adalah data-datanya. Sekian telah menyaksikan video instrumentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2.